menyembah Tuhan di dalam mesbah doa pagi kita. Mari saudara kita terus setia mencari wajah Tuhan, karena dialah Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, kedamaian. Terlebih pada hari ini, di hari yang baru, kita akan berdoa, kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari saudara kita berdoa mencari wajah Tuhan, dan dialah yang akan memberikan kita kemenangan dalam sepanjang hari yang kita akan jalani dalam hidup dalam hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa dan Roh Kudus. Kami datang menghampiri tahta-Mu di dalam Tuhan mesbah-Mu yang kudus, yang suci Tuhan. Dalam hari ini, pagi hari ini Tuhan, kuduskan, sucikan kami Tuhan di dalam roh dan kebenaran di dalam diri kami. Sehingga Tuhan, hati kami siap menyembah dengan tulus, hati kami siap memuji, menyembah dengan lidah bibir kami juga ya Tuhan. Sebagai anggota alat Tuhan, tubuh kami yang Kau ciptakan, biar kami akan melayani Engkau pagi hari ini. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, terlebih mengganggu hati kami anak-anak-Mu. Kalau ada hari ini yang Tuhan terikat, terbeban Tuhan, dan kalau ada dosa kelemahan kami Tuhan, sebelum menghampiri Engkau di dalam mesbah doa pagi kami ini Tuhan, kami minta Tuhan kuduskan, sucikan dengan darah Yesus, ampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak membawa korban syukur di hadapan-Mu hari ini bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Namun kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, bangkitkan imannya sehingga Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru, dan tidak ada mustahil mujizat kesembuhan terjadi karena roh kami menyatu dalam roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita akan membawa korban syukur dalam mesbah doa pagi kita. Kita nyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku, Rasa Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup Tuhan, sepanjang hidup. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, Kau keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu seperti hari ini ya Tuhan, pagi hari ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah roh-Mu hingga dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku Tuhan. Dekat Allahku, ada damai di dalam-Mu Tuhan Yesus. Tenang hatiku, amin Tuhan. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu Yesus, padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, Kaulah keselamatan bagiku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu seperti pagi hari ini.
selalu dekat kepadamu. Rasakan ketenangan dalam hati kami Bapa. Rasakan kekuatan yang teduh di dalam hadirat-Mu ya Yesus Tuhanku. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu selalu kami ingin bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa kasih-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan Yesus, lawat kami Tuhan anak-anak-Mu. Hadirat-Mu Tuhan membasahi tanah hati kami yang gersang, yang takut, yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan. Kaulah kekuatanku, Kaulah keselamatanku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau bersama dengan anak-anak-Mu yang setia menunggu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam rumah kami, rumah tangga kami, keluarga kami ada di dalam hadirat Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami yang datang mencari-Mu ada kekuatan, ada ketenangan dalam hati batin kami. Karena kami Tuhan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam apapun, dalam keadaan kesusahan pun, dalam apapun Tuhan. Kami mau merendahkan diri Tuhan. Kami mau terus Tuhan mencari wajah-Mu. Karena kami tahu di luar Engkau kami tak mampu Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Kalau hati kami keras, kalau ada hati pikiran kami yang sudah mulai jauh daripada-Mu, sehingga kami merasakan ada kekeringan, ada kegesangan. Tuhan lawat kami, jamah kami, ubah kami, sehingga kami selalu Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Ampuni kalau kami sudah jauh daripada-Mu. Pagi hari ini biarlah kami mendekat kepadamu. Kami percaya Engkau mengampuni dosa dan kelemahan kami. Dan kami percaya saat menghampiri Engkau, Tuhan ubah hidup kami. Seperti pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama dengan anak-anak-Mu siap memuji menyembah Engkau sekali lagi Tuhan. Sebelum Engkau memberkati firman-Mu mengubah hidup kami, kami mau menyanyikan ubah hati. Oh haleluya, oh haleluya. Ubah hatiku seperti-Mu Yesus, jadi ciptaan yang baru. Amin Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ya Tuhan, seperti hari ini kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ubah hatiku semakin seperti-Mu Yesus, lembut dan rendah hati, lembut dan demam, lembut dan manis. Amin. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku jadi ciptaan baru. Seperti-Mu Yesus, ya kami hidup kami seperti-Mu Tuhan. Ubah hatiku akulah tanah liat dan Engkaulah penjunan. Bentuk kami Tuhan seperti Engkau. Akulah tanah liat seperti-Mu Yesus, lembut dan rendah hati. Amin. Dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin Bapa. Bentuk dan jadikan seperti yang Kau inginkan, Kau kehendaki Tuhan. Seperti yang semakin berkurang, Engkau Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Semakin berkurang, Engkau semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Yesus semakin bertambah, jamah kami, ubahkan kami terus Tuhan. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak
jiwa tubuh roh kami. Namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terus ubah hati kami seperti hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyanyikan kepadamu, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, disempurnakan dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Akulah tanah liat dan Engkau penjunan, bentuk kami terus seperti yang Kau inginkan. Tanah liat seperti Engkau inginkan, rendah hati mengandalkan-Mu, dalam tangan-Mu bentuk kami, sempurnakan kami. Amin. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau kehendaki, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Semakin berkurang, Yesus Engkau bertambah dalam hidup kami. Yesus semakin bertambah, ya Tuhan, jamah kami terus Tuhan. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang. Terus jamah kami, lawat kami, ubah hidup kami. Yesus makin bertambah. Inilah pengakuan kami Tuhan. Amin. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Biar ku semakin berkurang. Inilah pengakuan kami Tuhan. Amin. Yesus semakin bertambah. Amin. Haleluya. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin Tuhan. Biar Kau semakin berkurang, biar ku semakin berkurang. Amin Tuhan. Kau semakin bertambah dalam hidup kami. Yesus semakin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu saja Tuhan. Hanya namamu saja Tuhan. Dimuliakan dalam hidup kami. Kau layak dimuliakan, dimuliakan. Hanya namamu saja Tuhan. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup kami ya Tuhan, menumbuhkan iman percaya kami dan mengubahkan hidup ini. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan di dalam Mesbah Doa Pagi ini. Ya saudara, di dalam kitab Daniel pasal yang keempat, kita akan membaca di sini. Ya saudara, Daniel pasal yang keempat. Ya, temanya adalah cara Tuhan menangani manusia yang sombong. Ya, cara Tuhan menangani manusia yang sombong. Ya, saudara, di dalam Daniel pasal yang keempat ini, ya, bagaimana saudara Tuhan
ya saudara, kisah bagaimana Tuhan menangani kesombongan manusia, ya. Dalam hal ini saudara diwakili oleh Raja Nebukadnezar, ya, raja yang termasyhur, ya, di masanya, ya. Saudara, di dalam Daniel 4 ayat yang ke-30, ya, kita akan membaca di sini, ya. Daniel 4 ayat yang ke-30, kita akan membaca di sini, ya. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saudara, yang menulis bagaimana Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, dia memegahkan diri, ya, dia menyombongkan diri. Dikatakan bahwa bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku, ya. Saudara perhatikan di sini, ya, dikatakan dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan, ya. Saudara, Tuhan sudah memperingatkan Raja Nebukadnezar, ya, sebenarnya dengan suatu mimpi, ya, mengenai pohon yang besar, ya, saudara, yang kemudian ditebang, ya. Pohon ini melambangkan, saudara, dirinya sendiri yang akan ditumbangkan jika dia tidak bertobat, ya. Coba kita akan membaca dalam Daniel 4, ya, saudara, ya, dikatakan, ya, bagaimana Raja Nebukadnezar menceritakan mimpinya kepada Daniel untuk Daniel mengartikan mimpinya, ya. Karena para orang bijaksana di Babel semuanya tidak dapat mengartikannya, dan Daniel sebagai kepala daripada orang bijaksana, ya, termasuk di sana, saudara, itu para kasdim, ya, orang-orang yang berilmu, ahli-ahli jampi, ahli nujum, namun mereka semua kalah bijaksana dengan Daniel, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa yang diakui oleh seluruh orang, saudara, di bangsa Babel ini, yang diakui oleh Raja Nebukadnezar juga, ya. Oleh karena itu dia dinamakan juga oleh Raja Nebukadnezar adalah Belsasar, ya, saudara, menurut nama dewa Babel, ya, dewaku, dikatakan yang penuh dengan roh para dewa, ya, penuh dengan roh para dewa, ya. Dikatakan, saudara, Raja Nebukadnezar ceritakan tentang penglihatan, ya, di ayat yang ke-10, adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku, demikian di tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar, kuat, dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi, ya, saudara, dan daunnya indah, buahnya berlimpah, ya, dan sebagainya, ya. Saudara, pohon besar yang dilihat oleh saudara dalam penglihatan atau mimpi Raja Nebukadnezar diartikan oleh Daniel di ayat yang ke-20, dikatakan pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, ya, yang daunnya indah dan sebagainya, itu adalah Tuanku, ya, di ayat yang ke-22, Tuankulah itu, ya, Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi, ya. Saudara, yang kemudian yang kedua dalam penglihatannya, ya, dikatakan, ya, bahwa pohon itu, ya, saudara, dalam pohon itu, dalam penglihatan daripada Raja
Nebukadnezar, ya, terdapat dikatakan bahwa pohon itu ditebang, ya, ditebang, saudara, oleh seorang penjaga yang kudus, ya. Saudara, dikatakan bahwa ia berseru dengan nyaring, tebanglah pohon itu dan potonglah daunnya, ya. Jadi pohon yang besar itu, ya, disuruh tebang, ya. Tapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dan besi dan tembaga, ya. Saudara, pohon yang besar itu melambangkan daripada Raja Nebukadnezar sendiri, ya. Tuhan memperingatkan raja dalam sebuah mimpi, pohon yang besar yang kemudian ditebang. Pohon ini melambangkan dirinya yang akan ditumbangkan jika ia tidak bertobat, ya. Dan Raja Nebukadnezar, saudara, dosanya adalah kesombongan, ya. Saudara, ya, kemudian ketidakadilan terhadap orang-orang yang miskin, ya. Dia menindas mereka dan membangun satu proyek yang besar yang menjadi kebanggaan bagi dirinya, ya. Nah, saudara, Tuhan melalui Nabi Daniel mengingatkan dosa daripada raja, ya. Tetapi tidak lama kemudian dia kembali sombong dan tidak bertobat, ya. Coba saudara, bagaimana Daniel memperingatkan saudara Raja Nebukadnezar itu, ya. Dikatakan setelah Daniel menasihatkan bahwa pohon itu akan ditebang, kemudian kalau Raja Nebukadnezar itu tidak bertobat, maka firman Tuhan katakan seorang penjaga, ya, itu seorang malaikat, ya, seorang yang kudus yang turun dari sorga, ya, dia akan menebang pohon itu, ya. Saudara, itulah keputusan yang daripada Allah, ya. Kemudian bahwa Raja Nebukadnezar akan dihalau dari antara manusia, kemudian dia akan tinggal di antara binatang-binatang di padang, ya, ayat yang ke-25, dan diberi makanan rumput, ya, seperti kepada lembu. Saudara, bagaimana dia direndahkan, ya, terhina oleh karena kesombongannya, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan, tapi orang yang rendah hati dia akan ditinggikan, ya. Dan dikatakan hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi, ya. Nah, ini yang Daniel katakan, ya, saudara, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Jadi saudara, penglihatan bukan hanya pohon besar, tapi juga saudara dikatakan ada manusia yang berubah hatinya menjadi hati binatang atau pikiran binatang, ya. Saudara ini berbicara bagaimana saudara, ya, bahwa Raja Nebukadnezar itu akan saudara direndahkan, ya. Dia berubah pikirannya, tidak lagi waras. Kemudian dia tinggal di antara binatang-binatang dan makan rumput, ya saudara, ya. Kemudian, ya saudara, dia akan, ya, mengalami nasib yang tragis seperti itu sampai 7 masa, ya, sampai tahun yang ke-7, ya, baru dia akan dipulihkan, ya. Dan setelah itu dia mengakui akan Allah yang besar, raja di atas segala raja, dan dia harus merendahkan diri, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, dari kisah ini kita dapat belajar bagaimana setiap manusia di hadapan Allah dia harus merendahkan diri, ya. Daniel memperingatkan raja, ya, dikatakan ayat 27, jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan, ya, lepaskanlah diri tuanku dari dosa, ya, dosa kesombongan dengan melakukan keadilan, daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas, ya. Namun kita lihat bagaimana raja, ya, Nebukadnezar, dia memang mengetahui, ya, makna daripada mimpinya dari Daniel. Namun apa yang terjadi, dikatakan 12 bulan kemudian saat dia berjalan di istana raja di Babel, ya, dia melihat bagaimana saudara kerajaannya yang luar biasa, kemegahan yang luar biasa,
dan dia mulai timbul kesombongan, ya. Karena itu saudara dan saya, biarlah kita menjaga hati agar tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Tetap rendah hati, karena orang yang sombong akan Tuhan rendahkan, seperti saudara Raja Babel, ya, yaitu Raja Nebukadnezar, sehingga pada akhirnya dia bertobat dan mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel itu Allah yang maha kuasa, raja di atas segala raja, dan dia menundukkan diri, ya, di bawah kaki Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, inilah firman Tuhan yang boleh mengajarkan kita, ya, kalau di antara kita memiliki kelebihan apapun itu, ya, semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, ya. Tidak dapat ada satupun yang kita banggakan di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, pada saat Raja Babel ia telah waras kembali, ya, Tuhan pulihkan setelah 7 masa, yaitu 7 tahun, ya, saudara. Tuhan proses dan bentuk dirinya, ya, Tuhan rendahkan sampai akhirnya ingatannya kembali, dan dia mengakui pada akhirnya, ya, saudara, bahwa dikatakan di ayat yang ke-35, dikatakan bahwa semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata, apa yang harus kubuat, ya. Ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, dan segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak, ya. Saudara, inilah kesaksian daripada saudara Raja Nebukadnezar, ya, tatkala dia boleh mengalami pembentukan Tuhan, dan bagaimana cara Tuhan menangani seorang yang sombong menjadi orang yang rendah hati, ya. Saudara dibiarkan mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran, direndahkan sampai akhirnya dia mengakui bahwa segala sesuatu yang dia terima itu adalah karena anugerah daripada Tuhan, ya. Semua yang dia miliki, saudara, tidak ada yang bisa dia megahkan di hadapan Tuhan, karena semuanya itu berasal dari Tuhan dan bersifat sementara, ya. Saudara, dalam Filipi 2 bagaimana kita belajar kepada Yesus, ya. Saudara, dia yang dalam rupa Allah, ya, telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, ya, dan dikatakan ia taat sampai mati, dan sampai mati di kayu salib, ya. Ini kebalikan daripada Raja Nebukadnezar. Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, ya, saudara. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, firman Tuhan katakan ia taat sampai mati di kayu salib, ya. Nah, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9, ya, saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, ya. Saudara, kita boleh mencontoh Yesus, ya. Katakan di ayat yang ke-5, ke-6, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Saudara yang terkasih, biarlah apapun kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pagi kita boleh cari wajah Tuhan. Gak mampu hidup tanpa Tuhan Yesus, ya. Tuhan berkata, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita bagikan carang ranting yang kering apabila kita lepas daripada Tuhan, ya. Nah, saudara, kita akan nyanyikan pujian Ku Tak Dapat Hidup Tanpamu, ya. Nyanyikan pujian ini, Ku Tak Dapat Hidup Tanpamu. Biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semua karena anugerah Tuhan, ya.
kita akan bersyukur segala sesuatu yang kita lalui, yang kita terima, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Katakan, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Saudara dan saya, biarlah kita bagikan ranting yang terus melekat erat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, agar hidup kita boleh berbuah. Saudara, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau saat ini saudara bisa kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saat ini saudara boleh menerima, ya saudara, penyertaan Tuhan, saudara boleh mengalami ya berkat-berkat Tuhan, saudara memiliki kelebihan-kelebihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ingatlah bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Ingatlah bahwa orang yang sombong akan Tuhan rendahkan, tapi orang yang selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, saudara, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Biarlah rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya saudara dan saya ditinggikan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Saat ini Tuhan mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang mengalami kesusahan, Tuhan berikan penghiburan daripada-Mu. Yang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, ya Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Yang mengalami kekurangan, Tuhan buka tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami yang terus diberkati oleh Tuhan, biarlah kami ingatkan kami bahwa semua yang kami terima itu adalah anugerah Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam dosa kesombongan, dan akhirnya kami akan direndahkan, dan pada akhirnya pun kami akan binasa. Dan biarlah kami seperti Yesus Tuhan kami, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia ia taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, saudara, semua yang ada pada kita, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami yang beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami ya Tuhan. Pekerjaan kami, studi kami, usaha kami, Tuhan memberkati, menyertai. Demikian juga kami berdoa memberkati bangsa kami, berikan hikmat dalam mengatasi krisis ekonomi global ini ya Tuhan, yang dalam masa-masa ke depan kami tidak tahu, namun kami percaya penyertaan Tuhan ada bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Saudara angkat hati menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Saudara, kalau saudara diberkati, saudara bagikan kesaksian saudara dan share kepada teman-teman saudara ya yang lainnya dan saudara-saudara yang lainnya, sehingga ini boleh menjadi berkat ya. Saudara, shalom, Tuhan Yesus memberkati.